kami dari IKIP Siliwangi, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nama saya Novalia Putri Eriana dengan NIM 240600361. Nama saya Erina Rosana dengan NIM 240600439. Oke, di sini kami akan mempresentasikan jurnal Indonesia yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Nah, alasan kami memilih judul Analisis Kesulitan Siswa Sekolah Dasar dalam memahami konsep dasar bahasa Indonesia karena sangat relevan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah dasar. Banyak siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar bahasa Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan siswa tersebut. Oke, yang pertama ada abstrak. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran konsep dasar bahasa Indonesia yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dalam hal ini, kami bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta berupaya menjadikan guru sebagai pembimbing atau pendidik agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, teknik dalam metode ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif guna menemukan cara mengatasi kesulitan belajar menghadapi subjek kasus. Penelitian kami ini menunjukkan bahwa siswa yang sedang mengalami kesulitan belajar karena sulit fokus pada mata pelajaran, siswa cenderung fasih, nilai ulangan harian siswa lebih rendah dari KKM, siswa jarang menyelesaikannya, namun siswa tersebut sering mendapat perhatian guru karena tidur di kelas. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam hal ini telah ditandatangani oleh guru pembimbing. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang krusial dalam pendidikan di Indonesia. Tidak hanya sebagai alat komunikasi utama, tapi sebagai fondasi bagi penguasaan mata pelajaran lainnya. Pemahaman yang baik terhadap konsep dasar bahasa Indonesia sangat penting bagi perkembangan akademik siswa. Namun, pada praktiknya, banyak siswa yang menghadapi berbagai kesulitan dalam memahami mata pelajaran. Kesulitan tersebut dapat mengaruhi performa akademik mereka yang menurunkan motivasi belajar. Penelitian ini tentang kesulitan siswa dan memahami konsep dasar bahasa Indonesia menjadi penting untuk diangkat guna menemukan solusi yang efektif. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Nani dan Hendriana pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa belajar dalam pembelajaran di kelas 5 SDN 12 Singkawang banyak disebabkan oleh metode pengajaran yang kurang efektif dan keterbatasan sumber belajar. Kesulitan ini mencakup pemahaman tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat. Hal serupa juga ditemukan di penelitian Aditya Sansi, Rais, dan Musafana pada tahun 2024 di SDN 2 Kunden, di mana banyak siswa kelas 6 mengalami kesulitan untuk memahami konsep dasar bahasa Indonesia. Faktor-faktor seperti perbedaan gaya belajar siswa dan metode pengajaran konvensional yang kurang interaktif menjadi penyebab utama. Nah, selanjutnya ada metode. Metode ini kami kali ini menggunakan metode penelitian eksplanatori. Sampel diambil dari populasi siswa di beberapa sekolah dasar di Indonesia dengan menggunakan purposive sampling. Lalu data tersebut dikumpulkan dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner yang menilai frekuensi penggunaan media sosial serta indikator kesehatan mental termasuk kecemasan, depresi, dan stres. Nah, selanjutnya ada hasil dan diskusi. Temuan dan diskusi beberapa jurnal yang telah diterbitkan mengenai analisis pemahaman siswa terhadap kesulitan konsep dasar bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ada hubungan yang disignifikan secara statistik antara intensitas pemahaman siswa dan masalah pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran konsep Indonesia. Penelitian ini menghasilkan sebagaimana siswa menghadapi berbagai masalah untuk mengkritik prinsip fundamental bahasa Indonesia. Berdasarkan temuan dari wawancara kami,
observasi dan analisis dokumen beberapa tema. Yang pertama ada tata pemahaman bahasa. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami tata bahasa Indonesia. Ini ditunjukkan oleh kesalahan yang sering mereka lakukan dalam menyusun kalimat sesuai dengan kaidah tata bahasa, seperti penyusunan subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau yang kita panggil itu SPOK. Misalnya, dan kesalahan penggunaan imbuhan, siswa memiliki kosakata yang terbatas serta sering kesulitan memahami kata-kata baru atau istilah yang tidak mereka kenal. Jumlah kosakata yang mereka miliki juga berpengaruh pada kemampuan mereka untuk menulis dan berbicara secara efektif. Nah, yang kedua ada struktur kalimat. Selain itu, telah ditemukan bahwa memahami struktur kalimat yang kompleks merupakan tantangan. Banyak siswa yang tidak tahu cara menghubungkan ide dalam sebuah paragraf, atau pembelajaran yang biasanya menggunakan ceramah dan tulisan di papan tulis tidak efektif dalam membantu siswa memahami materi. Siswa lebih responsif terhadap pengajaran, interaktif, dan teknologi. Dan diskusi pada penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan setidaknya mempunyai risiko atau dampak terhadap kesehatan jiwa anak-anak sekolah dasar. Sikap anak-anak mengenai keterampilan mereka dan bagaimana ini mengaruhi cara mereka melihat diri mereka sendiri adalah demikian, sehingga sangat mudah hampir menjadi sifat kedua bagi mereka karena merupakan norma pada tingkat tertentu bagi anak-anak untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain secara masif dan platform di media sosial. Dan demikian pula, anak-anak yang telah menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pengguna pasif media sosial ditemukan cenderung lebih beresiko mengalami kecemasan dan depresi dibandingkan dengan mereka yang menggunakan media sosial secara lebih positif dan aktif. Lalu, bagaimana menerapkan strategi pendidikan kesehatan untuk kelompok anak-anak dan remaja yang memainkan peran paling berpengaruh? Pendidikan tentang penggunaan media sosial yang tepat dan bertanggung jawab juga harus membantu mereka dalam menghindari pengaruh buruk jika ada. Guru dan orang tua juga disarankan untuk mempromosikan penggunaan yang menghormati untuk pengembangan mental yang tepat dan campur tangan jika perlu untuk memberikan dukungan positif bagi anak-anak di era digital baru ini. Dengan demikian, ada tantangan mendesak terkait isu kesehatan mental pada anak-anak sekolah dasar dapat mempromosikan dengan penggunaan media sosial yang lebih sehat. Dengan kata lain, isu kesehatan mental pada anak harus selalu menjadi perhatian prioritas dalam program peningkatan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa siswa menghadapi tantangan dalam menguasai konsep dasar pembelajaran bahasa Indonesia adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan yang holistik dan inovatif. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang unsur-unsur penyebab kesulitan siswa, para pendidik memungkinkan merancang metode pengajaran yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hasil penelitian ini berharap dapat memberikan peran aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar dan membantu siswa mengatasi hambatan dalam memahami pengajaran materi. Dengan penerapan strategi yang tepat dan perhatian yang lebih, diharapkan pemahaman siswa terhadap konsep dasar bahasa Indonesia dapat meningkat, sehingga mereka mampu mencapai prestasi akademik yang lebih baik dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang solid. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.